Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini saya akan selingi dengan partai yang bertemakan Petrov Defense kawan. Ini sesuai dengan game-game yang ada di kejuaraan dunia antara Magnus versus Ian-Nepomuk, di mana di game kejuaraan itu Ruy Lopez ataupun Petrov Defense banyak dimainkan. Sebelumnya permainan Ruy Lopez sering kita ulas, sekarang gantian permainan Petrov Defense. Dan kebetulan saya menemukan game yang cukup menarik kawan, yang dimainkan oleh Hikaru Nakamura versus Jan-Christophe Duda saat mereka bertemu di Speed Chess, permainan online yang ada di chess.com kawan, tahun 2019. Dan seperti biasa dalam permainan online atau speedchess.com, biasanya mereka bermain dengan permainan blitz. Langsung saja kita ke atas papan, bagaimanakah menariknya permainan itu. Hikaru Nakamura pegang putih, Jan-Christophe Duda pegang hitam. Nakamura bermain dengan pion E4. Sengaja tampilan review langkahnya saya tampilkan kawan. Ini untuk memudahkan kalian semua atau kita untuk melihat langkah-langkah kedua pemain ini seperti apa. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Pion E5 oleh Jan-Christophe Duda. Kuda F3, kuda F6, Petrov Defense. Dan Nakamura melanjutkan pukul pion E5 dibalas dengan pion D6. Kuda ditarik mundur ke D3. Sama seperti dalam permainan Magnus Carlsen dan Ian-Nepomuk di game ke-10-nya kawan. Selanjutnya kuda pukul pion E4 dibalas menteri ke E2, mengepin kuda persiapan pion F3. Dan dibalas dengan langkah menteri ke E7 sama persis kawan langkahnya. Di sini kuda ke F4 oleh Nakamura, dan di sini kawan dalam gamenya Magnus versus Ian-Nepomuk di game ke-10, Ian-Nepomuk langsung menarik kudanya ke peta F6 kembali dan dibalas Carlsen dengan pion D4. Tapi di sini Jan-Christophe Duda memainkan kuda C6-nya terlebih dahulu, yang menurut engine ini merupakan langkah terbaik juga. Dibalas dengan pion C3, jelas mengontrol peta-peta ini dari ancaman kuda hitam yang ingin menduduki peta ini kawan. Sekarang adalah kuda ke F6 oleh Jan-Christophe Duda. Tujuannya jelas untuk mengontrol peta ini kawan, untuk menghindari garbuan kudanya Nakamura. Di langkah berikutnya juga menantang pertukaran menteri, tantangan ditolak. Nakamura melanjutkan dengan pion D4, jelas untuk mengontrol peta-peta gelap, dan dibalas dengan langkah pengembangan gajah F5. Mungkin dari kacamata manusia pengembangan gajah ini cukup normal kawan, tapi menurut engine langkah ini langkah yang kurang bagus. Padahal langkah ini tujuannya bagus kawan, mengembangkan perwira untuk mengontrol peta D3 ataupun juga mempersiapkan rajanya segera rokade. Mungkin itulah gambaran yang kita dapat dari pemahaman manusia. Tapi engine berkata lain, tapi tak perlu saya lanjutkan apa rekomendasi dari engine. Kita lanjut saja. Di sini Nakamura juga melanjutkan pengembangan gajah E3, memblokade tantangan pertukaran menteri, juga memperkuat struktur bangunan pion seperti ini. Dibalas dengan pion D5 oleh Jan-Christophe Duda, menghentikan ekspansi pion yang bisa saja dilakukan oleh putih. Juga membuka diagonal bagi menteri untuk bergerak ke peta ini jika memungkinkan. Dan di sini Nakamura melanjutkan pengembangan kuda ke D2 dan Jan-Christophe Duda langsung memilih rokade panjang di langkah ke-10-nya. Dibalas juga Hikaru Nakamura melakukan rokade panjang juga. Melihat area untuk rokade sudah bersih kawan tadi. Semua perwira yang ada di sayap menteri sudah berkembang di peta D2 dan di peta E3 ini. Dia juga melakukan rokade panjang, tapi langkah ini adalah langkah blunder oleh Nakamura. Pada posisi ini tadi kawan, Stockfish atau engine menyarankan putih memainkan pion H3-nya. Dan dilanjut seperti ini, jalur-jalur yang ditawarkan oleh engine kembali menawarkan pertukaran menteri. Tapi di sini tadi kita tidak temui variasi ini dipilih oleh Nakamura. Dia memilih untuk rokade panjang dan ini adalah langkah blunder. Seperti biasa kawan, coba temukan apa yang bisa dimanfaatkan oleh hitam untuk memanfaatkan langkah blunder rokade panjang ini. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik atau langkah brilian yang bisa kalian temukan. Apakah sudah ketemu kawan langkah terbaik Jan-Christophe Duda pada posisi ini? Jan-Christophe Duda melangkahkan menterinya ke peta A3, membuat langkah pengorbanan kawan. Tentu saja jika langkah ini diterima oleh putih, maka ancamannya adalah satu langkah skakmat.
skak. Raja tidak bisa lari ke petak-petak terang ini kawan karena sudah ada gajah petak terang. Jadi pada posisi ini tadi tentu Nakamura tidak berani pukul menteri ini kawan. Dia bermain dengan langkah menteri ke petak B5 untuk memberikan backup lebih bagi pionnya yang ada di petak B2. Dan di sini Jan Christoph Duda ambil pion A2. Selanjutnya Nakamura melanjutkan pengembangan gajah D3-nya, memblokade dukungan bagi menteri dan terjadi pertukaran gajah. Dipukul balik menggunakan menteri. Memukul balik menggunakan kuda sedikit lebih baik kawan. Tapi Nakamura memukul balik menggunakan menteri. Dibalas dengan langkah kuda ke A5 oleh Jan Christoph Duda. Ingin bermanuver ke peta-peta ini nanti jika memungkinkan kawan. Walaupun pada posisi ini kuda putih ini juga cukup kuat untuk mendukung pertahanannya di peta-peta terang ini. Sehingga kuda nanti bisa saja langsung dipukul oleh kuda putih. Tapi ancaman yang cukup serius yang mengkhawatirkan adalah menteri hitam yang berada di peta A2 ini. Di sini raja bergerak ke peta C2 oleh Hikaru Nakamura, melarikan diri dari tekanan menteri hitam di baris pertama ini dan menteri ke A4 skak. Di sini raja mundur ke B1. Jika ditutup oleh pion di peta B3 kawan, maka ancamannya cukup serius. Skakmat di langkah berikutnya. Menteri akan ke peta A2 skak. Ini memaksa raja bergeser ke peta gelap dan ditutup dengan gajah A3 skakmat. Jadi Nakamura tidak berani untuk menutupnya dengan pion. Dia menarik mundur rajanya ke B1. Dan Jan Christoph Duda menggeser rajanya ke B8. Sebuah alasan yang logis adalah menghindari diagonal yang terbuka ini kawan. Tapi menurut engine langkah ini kurang bagus. Tadi pada posisi ini Stockfish menyarankan beteng hitam ini langsung naik. Nanti bergeser ke lajur A untuk memberikan dukungan bagi menteri nanti melakukan serangan di lajur A ini. Tapi Jan Christoph Duda mengamankan rajanya terlebih dahulu, bergeser ke petak B8. Sekarang Nakamura memainkan kudanya ke F3, kembali membuat langkah yang tidak akurat. Melepaskan kontrol petak-petak terang ini kawan yang bisa saja nanti dimanfaatkan oleh kuda hitam. Di sini Jan Christoph Duda tidak menempatkan kudanya langsung di petak-petak ini kawan. Dia mengangkat betengnya ke petak D6 yang merupakan langkah terbaik. Nanti bergeser ke lajur A. Di sini kuda kembali ke D2 untuk mendapatkan kontrol di petak terang ini kembali. Dan sekarang beteng bergerak ke lajur A. Dibalas Nakamura dengan menteri ke petak C2. Kembali membuat langkah-langkah yang tidak akurat Nakamura. Tapi langkah terakhir ini kawan, langkah menteri ke petak C2 ini langkah kesalahan yang fatal. Pada posisi ini tadi kawan, langkah menteri bergerak ke peta F5 bisa jadi pilihan bagi putih. Ini merupakan langkah pilihan terbaik. Walaupun putih masih dalam tekanan berat kawan, tapi melangkahkan menteri ke peta C2 kesalahan fatal. Dan di langkah berikutnya dimanfaatkan oleh hitam untuk melakukan ancaman skakmat 3 langkah. Silakan pause video ini untuk beberapa detik lagi kawan dan coba temukan kombinasi 3 langkah skakmat yang bisa didapat oleh hitam. Cukup mudah kawan, tak perlu berpikir lebih dari 5 detik kalian bisa menemukan ancaman skakmat yang bisa didapat oleh hitam. Apakah sudah ketemu? Langkah pertama adalah langkah pengorbanan menteri kawan ke peta A1 skak yang merupakan langkah brilian. Di sini kawan, di langkah ke-20 ini kawan, Hikaru Nakamura menyerah tidak melanjutkan sampai kena skakmat. Jika dilanjutkan kawan, ini memaksa raja putih akan pukul menteri hitam. Selanjutnya kuda akan ke B3 open skak dan raja harus bergeser. Dan langkah ketiga, beteng A1 skak mat. Itulah kawan permainan cepat dari kedua pemain, Hikaru Nakamura melawan Jan Christoph Duda dalam permainan bridge di speedchess.com tahun 2019. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kalian di sore ini. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.